Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar lagi, semangat lagi. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak ya, kita bertemu kembali dengan pelajaran PAI kelas 3. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah sholat subuh tadi pagi anak-anak? Alhamdulillah. Sudah membantu orang tua tadi pagi? Sudah merapikan tempat tidurnya sendiri? Alhamdulillah. Sudah berbaju rapi hari ini? Alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini kita sampai pada bab 3 anak-anak. Alhamdulillah ya, setelah terlewati bab 1, bab 2, bab 3. Nanti kita akan persiapan untuk PTS. Apa itu PTS? Ya masih ingat ya, penilaian tengah semester anak-anak ya. Tidak terasa sudah tengah semester. Mudah-mudahan pandeminya segera berlalu sehingga anak-anak bisa kembali ke sekolah ya. Ya. Baiklah anak-anak, kita awali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Akan Bumi pimpin ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni min 'ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, pada bab 3 judulnya adalah meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Setelah pelajaran ini, anak-anak kelas 3 diharapkan dapat memahami keesaan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pengamatan terhadap diri sendiri dan makhluk ciptaannya yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah. Selanjutnya memahami makna Asmaul Husna Al-Wahhab. Baiklah anak-anak, kita siapkan bukunya ya. Kita mulai dari halaman 31 anak-anak. Sudah dibuka ya. Nah, alhamdulillah sudah. Yang A kita baca judulnya meyakini Allah Maha Esa. Meyakini Allah Maha Esa. Esa artinya apa? Masih ingat waktu pelajaran kelas 1 sudah ada. Esa artinya apa? Satu. Waktu kelas 1 Allah Maha Satu, Allah Maha Esa ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah ini anak-anak ya. Setiap muslim harus yakin bahwa Allah itu Esa, sebagaimana firman Allah, sebagaimana surat Al-Ikhlas ya ini ya. Sudah hafal semuanya ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, katakanlah Muhammad, dialah Allah Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, di surat Al-Ikhlas ini Allah menjelaskan bahwa Allah menjelaskan dirinya sendiri bahwa Dia itu adalah Maha Esa. Tidak ada yang sama dengan Allah anak-anak. Allah tidak sama dengan ciptaannya, berbeda. Nah, terus Allah itu penguasa tunggal alam semesta, tidak ada sekutu. Tahu sekutu ya? Tidak ada yang bersama Allah. Allah itu mengurus ciptaannya sendirian anak-anak. Esa tunggal gitu ya.
Surat Al-Ikhlas juga menjelaskan Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Kalau Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang mengurus alam semesta, kita mintanya hanya kepada Allah dan semua hambanya itu bergantungnya kepada Allah. Nah, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka hanya kepada nyalah kamu meminta tolongnya. Kalau kita lagi merasakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, yang gak enak dan sebagainya, kita minta tolongnya juga kepada Allah gitu anak-anak ya. Nah sekarang kita yang buka yang 32, yang nomor 2 ini, meyakini Allah Maha Esa, pencipta alam semesta. Nah, kita ini anak-anak mengamati diri sendiri. Kalau kita sudah yakin kita diciptakan oleh Allah, nah kita amati yang halaman 33 ya. Yang A, mengamati diri sendiri. Ada diri sendiri itu ada apa saja? Kita dari bawah coba. Ada kaki, ada badan dengan segala isinya ya, mulai dari jantung, paru-paru, terus apa saja yang ada di dalam badan kita itu anak-anak. Terus ada tangan, ada mulut untuk bicara, ada telinga gitu ya, ada mata untuk melihat. Semuanya itu diciptakan oleh Allah. Kita tidak pernah minta jantung untuk berdetak terus, tapi jantungnya sudah berdetak terus. Kita tidak pernah memerintahkan mata untuk mata, coba kamu berkedip gitu, nggak pernah ya. Tapi sudah otomatis dalam sekian menit mata kita berkedip sendiri. Demikian juga udara anak-anak, udara yang kita hirup disediakan oleh Allah untuk keperluan kita. Nah, dari situ kita yakin kalau kita itu adalah diciptakan oleh Allah. Pasti kita itu ada yang menciptakan. Kenapa tiba-tiba ada kita? Nggak mungkin. Kita dari orang tua. Orang tua dari mana? Dari kakek nenek. Dari mana? Siapa yang menciptakan? Orang tua, kakek nenek kita, bahkan diri kita sendiri. Benar sekali, ada yang menciptakan, ialah Allah. Nah ya. Sekarang yang 2, mengamati makhluk ciptaan Allah yang ada di sekitar rumah. Nah, di sekitar rumah ini ada gambarnya anak-anak ya. Di sekitar rumah ada tanaman, ada binatang, ada apa lagi itu? Ada sungai, ada air ya, yang kita pakai mandi itu, ada kupu-kupu, ada beras, ada sayur gitu ya. Semuanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Siapa yang menciptakan? Kenapa warnanya hijau sayur bayam? Kenapa warnanya oranye yang namanya buah nanas gitu ya? Siapa yang memberi warna merah pada cabai? Siapa yang memberi warna ungu pada terong gitu ya? Siapa itu? Nah, semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang C, mengamati makhluk ciptaan Allah yang ada di sekitar sekolahan. Nah, kalau di sekolahan itu kan kemarin waktu kamu masih masuk, masih ingat ada apa saja di sekitar sekolahan? Ya, ada tanaman ya, di halaman sekolah kita ada tanaman. Terus ada kolam kecil itu di pinggir musola, di pinggir masjid kita itu ada ikannya, ada bunga-bunga gantung juga anak-anak. Ada apa lagi ya? Iya, ada air di depan sekolah kita. Air apa itu? Air sungai. Nah, itu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita bersyukur kepada Allah atas semua yang dilimpahkan kepada kita. Kita manfaatkan untuk berbuat
baik, sudah disediakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Nah, kewajiban kita adalah berbuat baik dan bersyukur atas nikmat Allah tersebut, anak-anak ya. Nah, selanjutnya kita ke B, anak-anak, halaman 34. Judulnya adalah Allah Maha Pemberi. Maha Pemberi itu Asmaul Husnanya adalah Al-Wahhab. Sekali lagi, Al-Wahhab. Allah Maha Pemberi. Tadi kita sudah sebutkan ya, semua pemberian Allah di awal tadi ya. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari apa tadi yang anggota tubuh yang kita sudah sebutkan tadi anak-anak. Terus mulai dari segala sesuatu yang kita butuhkan tadi ya di alam semesta ya, itu adalah semuanya antara karunia dari Allah. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 8 ini ya, yang ujung ini anak-anak, innaka antal wahhab. Innaka sesungguhnya engkau, anta yaitu engkau ya Allah, al-wahhab maha pemberi. Nah, sekarang yang dua anak-anak, nomor 2 ya, menerapkan makna al-wahhab dalam hidup sehari-hari. Sudah mengerti bahwa semuanya itu karunia dari Allah. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, kita mencontoh perilaku Asmaul Husna Al-Wahhab. Nah, ini contohnya. Karena Allah Maha Pemberi, maka kita juga belajar memberi. Allah mudah-mudahan ya anak kelas 3A juga Bu Umi bisa belajar memberi seperti ini anak-anak. Nah, ini ada anak-anak yang lagi diberi hadiah atau diberi bingkisan ya. Tentu mereka akan sangat senang dan bahagia seperti kamu yang mendapat karunia dari Allah. Tadi ya yang kita sudah sebutkan karunianya, kamu bahagia dengan karunia Allah, dimanfaatkan untuk berbuat baik saja, untuk ngaji, untuk sholat, untuk membantu orang tua, untuk sholat tepat waktu, terus apalagi anak-anak, menolong teman, berbagi seperti ini. Nah, ini ada yang kebanjiran, Masya Allah kasihan ya. Nih saudara kita, bayangkan kalau kita sendiri dalam keadaan seperti mereka, rumahnya hanyut, bajunya juga nggak bisa diselamatkan, barang-barang yang dibawa adalah yang penting-penting saja yang bisa diselamatkan. Nah, maka kita bantu anak-anak seperti ini. Kita beri bantuan, kita bantu sebagai rasa syukur kepada Allah. Kita bantu mereka meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab. Nah, ini anak-anak. Kalau bersyukur dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalau dengan perbuatan, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang disukai oleh Allah, anak-anak. Kalau seperti itu. Jadi kalau dengan hati yakin kalau semua nikmat itu adalah karunia dari Allah. Dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan perbuatan, caranya ialah dengan senantiasa berbuat yang baik, digunakan untuk berbuat baik, untuk beribadah, untuk taat kepada Allah. Tidak melakukan hal-hal yang tidak taat atau tidak disukai oleh Allah, ya, seperti itu ya. Nah, nanti kamu baca rangkumannya ya. Ini ada 10 rangkuman yang kamu nanti bisa baca sendiri 1 sampai 10 untuk rangkumannya ya, mulai dari Allah Maha Esa, mulai ayah tidak beranak, tidak beribu, Allah tempat meminta, Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Nanti kamu baca sendiri sebelah sininya. Nah, sudah selesai ya. Yang terakhir adalah anak muslim hendaknya bersifat dermawan. Tadi sudah disebutkan ya, suka menolong itu artinya dermawan. Dermawan itu artinya suka memberi anak-anak ya, suka memberinya ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan
ucapan terima kasih atau balasan dari manusia, hanya mengharapkan itu Allah. Seperti itu anak-anak ya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Bu Umi tutup ya dengan doa bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.